Pak Gayus. Pak Gayus, tadi Anda menyinggung soal 85 hakim. Ini bahkan sempat dilaporkan begitu. Ada begitu banyak nama-nama yang diduga terlibat kasus korupsi kalau kita melihat dari catatan-catatan sebelumnya begitu. Tapi sebagai mantan hakim, apa memang potensi terpleset itu begitu tinggi? Bukankah ada aturan yang menyebut bahwa hakim sebaiknya ketika menuntaskan sebuah perkara tidak ada komunikasi dengan pihak manapun begitu? Kenapa tetap ada potensi terpleset? Iya, tentu ini kalau saya melihat bagaimana pelanggaran hukum di tingkat peradilan ini adanya kesempatan, by chance ya, ada kesempatan untuk orang melakukan karena kewenangannya terlalu tinggi. Hakim itu pemutus akhir dan dia boleh memutus apa saja yang dia yakini. Nah, keyakinan ini kan abstrak sekali. Kalau ini terintervensi habis sudah. Oleh karena itu semula pengawasan dan pembinaan diperlukan. Tetapi dengan kegagalan yang kita saksikan Hakim Agung pun bisa lebih dari satu orang terkena. Artinya ini sudah tidak ada pembinaan yang cocok ini dengan kriteria apa yang perlu dibina. Nah kemudian juga pengawasannya gagal. Ada eksternal KY dan ada internal, ada Bawas. Ini apa kerjanya? Jadi bagi saya langkah pertama evaluasi. Untuk yang mendahului bubarkan dulu lah atau diganti orangnya untuk badan pengawasan dan pembinaan ini sehingga paling tidak ada pembaruan. Tapi saya mengusulkan ketika saya pensiun tahun 18, tahun 2015 pun saya cuatkan berkali-kali karena saya tahu hakim itu berpotensi untuk bermain-main. Evaluasi yang baik dipertahankan. Tetapi saya berterima kasih di tahun 2022 ketika ditangkapnya seorang hakim agung, saya mencuatkan ini dan Pak Presiden, Pak Jokowi mengambil sikap, mengamanatkan kepada Menko Polhukam untuk membuat reformasi hukum. Nah, tetapi saya menyesalkan juga tidak jelasnya arti dari reformasi hukum bentuknya apa. Bagi kacamata saya pernah di Mahkamah Agung, saya mengatakan ya dibacanya adalah mengevaluasi kembali hakim-hakim dari tingkat yang pertama, tadi 85 di tahun kemarin ini dilaporkan oleh KY. Saya juga pernah menjadi hakim kehormatan ya MKH. Saya seringkali menjabat sebagai majelis hakim kehormatan yang mengadili hakim-hakim di tingkat bawah. Beberapa kita berhentikan, kita pecat dan saya mungkin paling banyak melakukan itu. Kenapa? Saya ingin ada perubahan. Kalau dipecat kan ada penggantian. Nah, tapi kalau penggantian ini masuk air bersih ke lembaga yang ada air kotornya, yang bersih itu menjadi kotor juga. Ini filosofi yang saya temukan dari Pak Yusril. Mengisi ember itu dengan air bersih harus dibuang dulu air kotornya, baru air bersih itu tidak tercemar. Itu Pak Yusril menyampaikan berapa lama seperti itu ya Pak Yusril. Oke, kita ke Pak Saud. Kalau gitu Pak Saud, Anda sependapat untuk membenahi lembaga ini perlu dibuang dulu air kotornya, harus dibuang dulu, kemudian diisi lagi dengan air bersih. Ya memang beberapa kali diskusi dengan Pak Gayus ya ada banyak model-model teorinya pakai teori ember kotor ya sehingga kemudian harus dibuang karena di sini tetap yang kotor. Tapi sebenarnya kalau pakai teori lain bisa juga gitu. Jadi tinggal kita mau pakai model berpikir gaya apa. Tapi model berpikir gaya pun bisa juga kalau umpamanya air itu disaring juga bisa toh. Disaring dulu, air yang di ember itu disaring lagi, kemudian baru dimasukin lagi. Artinya tetap modelnya itu penyaringan berarti kan juga mengeluarkan orang-orang yang kotor-kotor ini gitu. Nah kemudian yang jadi masalah adalah apapun pendekatannya ada model berpikirnya adalah kalau saya bilang sih bukan karena strateginya tidak ada, bukan karena tidak ada keahlian di sana, bukan karena tidak ada sistem, karena sudah ada pengawas internal. Tapi memang saya selalu berulang-ulang di banyak tempat mengatakan bahwa memang nilai yang dimiliki oleh para yang mulia di tempat sana itu sudah sangat sulit untuk kita mengatakan itu inline dengan nilai-nilai katakanlah kebenaran, keadilan, kejujuran dan seterusnya. Jadi kalau sudah nilai yang sudah tidak bisa digeser ini menjadi sulit sebenarnya. Oke, apa ini juga terjadi karena kewenangan mereka begitu tinggi sementara lembaga pengawasnya saja kemudian agak sulit untuk menyentuh itu? Ya, itu makanya saya katakan kalau di tempat lembaga saya sebelumnya itu kita salah pakai baju aja bisa ditegur tertulis.
Apalagi kalau ini orang-orang yang mulia di sana diatur-atur oleh PNS-PNS atau panitranya untuk kemudian jadi kecebur. Karena katakanlah dia tidak jalan, tetap di kantor gitu. Tapi di beberapa kasus kan kita ketemu juga di tempat lain ya, tidak di MA. Mereka contoh-contohnya gitu ya, mereka ketemu di luar, main golf dan seterusnya. Kemudian kecebur. Jadi yang saya katakan tadi, pengawas internal dengan kode etik yang di sana itu yang harus bisa menjaga. Sehingga kalau kode etik ini jebol, pidananya kita jalan gitu. Oke. Persoalannya kadang kode etik ini dan tadi Pak Gayus juga sudah mengatakan ada tim yang disebut majelis Pak Gayus ya. Kehormatan hakim. Majelis ini kehormatan hakim ini yang harus bekerja. Jadi mungkin orang-orang yang majelis ini juga sudah agak sulit untuk dikatakan, sama dengan persis di posisi Dewas KPK saat ini gitu. Jadi value yang di-create itu tidak menunjukkan bahwa mereka akan membangun peradaban hukum yang baik, benar, kemudian lari dari logika hukum, argumentasi hukum, dan seterusnya. Jadi sekali lagi kalau memang hukumnya sudah ada, undang-undangnya sudah ada yang mengatur, ini tinggal soal-soal teknis yang menurut saya harus dibantu dengan bagaimana membangun sebuah pemikiran detail-detail yang memungkinkan seorang tidak bisa bermain di celah-celah yang bahkan sempit. Sekarang ini celahnya cukup lebar, jadi memungkinkan mereka melakukan banyak hal. Itu yang sulit mungkin. Jadi kita tinggal nunggu nanti akan ada kasus lain lagi. Karena memang ujung akhirnya kalau dalam pikiran saya ya, kalau MA ini benar, negeri ini pasti benar. Itu aja. Baik, MA ini benar, maka negeri ini benar begitu. Kita tanya begitu kalau kepada peneliti yang kebetulan sudah hadir, Pak Gayus, Pak Saud di studio. Selamat datang untuk Pak Kurnia Ramadan, peneliti dari ICW. Ya. Selamat bergabung, Ya, Pak Kurnia. Pak Kurnia, tadi kita sedang bahas terkait bagaimana kemudian posisi MA ini bisa tercemari begitu oleh kotornya dugaan kasus suap dan termasuk korupsi. Hakim yang justru ini terjerat bukan kayak pertama terjadi. Dari pengamatan ICW sudah ada berapa banyak hakim yang terjerat? Setidaknya dalam 10 tahun terakhir atau dalam kurun waktu KPK sudah ada? Iya, saya rasa cukup banyak ya. Terakhir memang ada hakim di Pengadilan Surabaya yang juga terkena kasus korupsi ditangani oleh KPK. Namun kalau kita melihat ke belakang, akar permasalahan korupsi hari ini sebenarnya juga menyasar lembaga peradilan. Kemunduran penegakan hukum besar sekali sebenarnya itu disumbangkan oleh pengadilan dalam konteks misalnya memberikan vonis-vonis ringan. Apakah di dalam vonis ringan, vonis bebas itu tercoreng dengan praktik korupsi, itu tentu butuh pembuktian dan lain sebagainya. Namun yang kita lihat misalnya berdasarkan catatan ICW, sepanjang tahun 2021, rata-rata hukuman bagi koruptor itu hanya 3 tahun 5 bulan penjara. Jadi alih-alih memberikan efek jera, begitu juga dalam konteks pemulihan kerugian keuangan negara. Dalam konteks kerugian keuangan negara totalnya mencapai 60 triliun rupiah sepanjang tahun 2021, tapi yang kembali hanya 1,3 atau 1,4 triliun rupiah. Salah satu permasalahannya juga ketika majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan uang pengganti. Jadi bagi kami soal tertangkapnya atau jelang penetapan tersangka misalnya di internal Mahkamah Agung hanya satu dari sekian puluh permasalahan yang ada di lembaga peradilan. Apa kalau begitu opsi yang bisa dilakukan? Sementara kalau kita tahu tadi sempat kita membahas bahwa posisi Hakim Agung ini seperti manusia setengah dewa. Begitu powerful, begitu memiliki kewenangan. Sementara untuk melemahkan kewenangan itu tidak mungkin. Ya, dan dalam konteks hari ini misalnya konteks kekiniannya, beberapa waktu lalu ada permasalahan ketika Mahkamah Agung justru tiba-tiba dijaga oleh beberapa dari kalangan militer. Di waktu yang sama KPK baru saja melakukan penggeledahan dan besar kemungkinan akan ada penetapan tersangka baru di Mahkamah Agung. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan ada resistensi dari Mahkamah Agung. Beberapa waktu yang lalu seperti itu. Ini karena kita lihat hari ini begitu MA juga dijaga oleh militer begitu ya. Iya, dan momennya bersamaan. Dan itu tidak ada urgensinya bagi kami. Cukup pengamanan biasa saja dan jangan salahkan masyarakat jika masyarakat menaruh curiga apakah pengamanan ini terkait dengan rencana penegakan hukum dan penuntasan penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Oke, kita coba ke Pak Gayus untuk konfirmasi. Pak Gayus, kalau dari mantan hakim seurgen itukah MA harus dijaga ketat oleh militer? Pak Saud, Anda pasti terhubung dengan kami?
Baik, kita ke Pak Kurnia lagi. Pak Kurnia, pasca penggeledahan ini kan gedung EMA memang sudah kita lihat dijaga oleh militer dan Anda melihat ini sebuah bentuk resistensi. Apa yang bisa dilakukan kalau begitu untuk mensiasati ini? Yang pertama, Ketua Mahkamah Agung harus memperlihatkan tanggung jawab oleh Mahkamah Agung ketika pengamanan dari institusi militer itu dibincangkan oleh masyarakat. Dan memang satu tadi sudah kita singgung, tidak ada urgensinya, dan sebaiknya kalau pihak eksternal, Panglima TNI harusnya menarik pasukannya di Mahkamah Agung. Karena tidak ada keharusan dan tidak ada ancaman selama ini yang mengharuskan tentara itu berjaga di Mahkamah Agung. Dan kalau dalam konteks ini saya rasa penting juga bagi KPK untuk mempertimbangkan mengeluarkan misalnya surat perintah penyelidikan terkait dengan obstruction of justice. Ini penting. Delik itu berbicara soal pihak-pihak yang menghalang-halangi upaya penegakan hukum, yang memperlambat upaya penegakan hukum. Agar apa? Agar proses ini bisa berjalan lancar dan berjalan dengan baik. Kami sebenarnya menghimbau kepada Mahkamah Agung, semestinya upaya penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh KPK itu diberikan akses yang seluas mungkin, karena ini merupakan upaya dari penegak hukum untuk membersihkan institusi peradilan yang belakangan waktu terakhir disinyalir penuh dengan permasalahan. Baik, kita kawal upaya KPK dalam bersih-bersih peradilan di tanah air ini. Tentu ini menjadi topik yang begitu menarik untuk kita bahas lebih lanjut, Pak Kurnia. Namun sayang sekali waktu kita begitu terbatas sore hari ini, pemirsa. Mudah-mudahan dialog ini juga bisa memberikan gambaran kepada publik tentang bagaimana seharusnya kita bersikap, karena kalau misalnya MA saja, Mahkamah Agung begitu, lembaga peradilan tertinggi di Indonesia saja sudah tercemar, lalu kepada siapa akhirnya